Halo GP Mania, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya. Tunggangi Ducati, Marc Marquez jadi raja sirkuit Red Bull Ring. Francesco Bagnaia agak cemas. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, dinilai masih pantas berada dalam jajaran kandidat peraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Persaingan kelas utama akan semakin memanas tatkala MotoGP 2024 menggelar balapan ke-11 akhir pekan ini Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Menjelang seri MotoGP Austria 2024 ini, Marc Marquez menjadi salah satu nama yang akan mendapatkan sorotan dengan penampilannya di lintasan. Rider berjuluk Baby Alien tersebut tidak menyurutkan hasratnya untuk menggapai kemenangan perdana bersama Gresini Racing. Sejak Red Bull Ring kembali masuk dalam kalender MotoGP musim 2016, Marquez belum pernah menginjakkan kaki di podium tertinggi sekalipun. Hasil terbaik yang didapatkan peraih 8 gelar juara dunia itu adalah finish di urutan kedua dalam 3 musim beruntun. Momen itu terjadi saat Marquez masih membela Repsol Honda pada tahun 2017, 2018, dan 2019 lalu. Kesempatan meraih kemenangan pembalap berusia 31 tahun tersebut terbuka lebar mengingat pada musim ini situasinya jauh berbeda. Untuk pertama kalinya Marquez akan melaju dengan motor Ducati Desmosedici GP23 di bawah bendera Gresini Racing. Walau mengaspal dengan motor versi tahun lalu, peluang masih ada bagi Marquez mengingat performanya sejauh ini terbilang kompetitif. Kegesitan Ducati di Red Bull Ring juga tidak perlu diragukan lagi di mana mereka sudah menancapkan dominasinya di lintasan ini. Pabrikan asal Italia tersebut selalu mampu mengantarkan pembalapnya meraih kemenangan sejak 2016 hingga musim 2023 kemarin. Sejauh ini, dominasi Ducati di Red Bull Ring hanya bisa didapatkan satu kali oleh tim Red Bull KTM melalui aksi Brad Binder pada musim 2021 lalu. Kemenangan akan menjadi hal yang krusial bagi Marquez dan juga Bagnaia dalam perjalanan mereka memenuhi ambisi pada kompetisi musim ini. Sedangkan bagi Bagnaia, hasil manis akan membawanya merebut kembali puncak klasemen sementara yang kini diduduki Jorge Martin dari Pramac Racing. Motivasi keduanya akan semakin tinggi setelah mereka dilingkupi dengan rasa tidak puas dari penampilan terakhirnya pada GP Inggris lalu. Di sisi lain, Francesco Bagnaia agak cemas Ducati kurangi jatah motor pabrikan di tim satelit pada MotoGP 2025. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengungkapkan kecemasannya setelah tahu akan ada pengurangan jatah motor pabrikan di tim satelit mereka pada MotoGP 2025. Juara dunia 3 kali itu sudah mendengar keputusan si merah Borbo Panigale untuk mengurangi jatah motor pabrikan. Langkah itu menyusul keputusan besar Pramac yang meninggalkan Ducati untuk beralih ke Yamaha pada tahun 2025. Status Pramac yang tadinya jadi tim satelit utama Ducati dengan dibekali 2 motor pabrikan, kini akan dialihkan pada tim VR46 milik Valentino Rossi. Hanya saja, Ducati tidak memasok 2 motor Desmosedici GP terbaru di sana. Tetapi cuma 1 motor pabrikan yang akan digunakan oleh Fabio Di Giannantonio. Dengan kata lain, skuad Ducati yang musim depan tinggal 6 motor akan terdiri 3 motor pabrikan dan 3 motor tahun sebelumnya. 2 motor pabrikan di Ducati Lenovo untuk Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, 1 motor lainnya di VR46 untuk Di Gia. Sedangkan 3 motor tahun sebelumnya akan ada 1 di VR46 dan 2 di Gresini. Keputusan tersebut disebut-sebut untuk mengurangi tekanan para debutan di satelit Ducati. Sebagaimana yang diungkapkan General Manager Ducati, Luigi Dall'Igna. Kombinasi paling ideal bagi kami adalah memiliki 3 motor pabrikan dan 3 motor satelit. Menurut saya itu paling seimbang,
Demikian ujar dalinya kepada MotoGP.com. Selain itu kami kembali pada tujuan kami dari memiliki tim satelit, yaitu karena kami ingin membawa pembalap ke dalam skuad kami. Pembalap debutan tidak perlu motor pabrikan karena bisa mendatangkan lebih banyak tekanan, ucapnya merujuk calon rookie, Fermin Aldeguer. Jadi kadangkala akan lebih baik bagi debutan untuk memulai dengan motor versi tahun sebelumnya dulu, tandasnya. Padahal, memiliki 4 motor pabrikan di grid sebenarnya cukup menguntungkan Ducati. Ducati lebih kaya dalam mengumpulkan data informasi hingga mengatur setup motor lebih bervariasi di satu seri balapan. Tak heran mereka selalu mendominasi di hampir semua balapan dalam 2 tahun terakhir. Laju Desmosedici GP juga semakin hari semakin kencang. Perbaikan dan peningkatan mereka lebih cepat dilakukan karena data yang terkumpul juga lebih cepat didapatkan. Hal itulah yang agak dikhawatirkan Bagnaia yang sebenarnya merasa bahwa mereka masih butuh skuad dengan 4 motor pabrikan di musim depan. Ini sebenarnya bukan perbedaan yang besar. Tetapi 4 motor pabrikan masih lebih baik daripada cuma 3, kata Bagnaia dikutip bolasport.com dari motorsport-total.com. Lebih banyak motor pabrikan memberi Anda lebih banyak data. Anda dapat memahami lebih banyak hal. Tapi kan bukan saya ya yang memutuskan hal-hal seperti ini. Bagnaia mencontohkan bahwa keuntungan besar memiliki motor pabrikan adalah saat sesi tes MotoGP, baik itu tes resmi atau privat. Memiliki 4 pembalap berbekal 4 motor, berarti memudahkan Ducati mengatur perlakuan di setiap motor untuk diuji. Namun sekali lagi menurut saya akan lebih baik dengan 4 motor pabrikan, kata pembalap jebolan VR46 Academy itu. Karena misalnya dalam tes, Anda bisa memberi ke 4 pembalap dengan 4 motor pabrikan dengan sesuatu, menerapkan perangkat, setup atau pembaruan, berbeda untuk diuji. Dengan begitu Anda bisa berbuat lebih banyak, tambah Bagnaia. Okelah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Thank you.